Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan musik salah satu uploadan dari si akun medsos di Facebook atas nama Abdul Muhid Bakri. Ini diupload terkait dengan gotong royong gitu ya, gotong royong dan juga TikTok Bapak Bupati. Ini menarik pemirsa. Saya coba bacakan dulu pemirsa ya. Abdul Muhid Bakri, seorang pemimpin dihargai, disegani dan dihormati bukan karena kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya, melainkan kapabilitas yang diwujudkan dalam kinerja yang terpuji. Pas de remah nggak ria guys. Ini Abdul Muhid Bakri ini kayaknya memandang sisi ekstrim antara masyarakat yang gelisah dengan urusan jalan kabupaten kota, jalan kabupaten yang rusak parah di seluruh Bangkalan, dengan salah satu video yang viral gitu ya. Ini karena video yang gini ini saya sendiri juga mendapatkan lebih dari 15. Ada podcast bukan podcast, ada kiriman dari banyak orang ya, berantai TikTok Bupati dengan sang istrinya. Ini menarik untuk kita bahas pemirsa, biar tidak salah tangkap, salah nilai dan salah menyimpulkan. Karena kalau melihat dari kalimat yang disajikan oleh Mas Abdul Muhid Bakri ini adalah satu kegelisahan, menganggap ini adalah sesuatu yang tidak etis. Kalau melihat dari kalimat-kalimat yang diuraikan di statusnya. Pemirsa Usik, status ini sudah mendapatkan 50 komentar dan 8 kali dibagikan. 8 kali dibagikan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ini yang dibangun oleh Mas Abdul Muhid Bakri ini ada sesuatu perbandingan ekstrim antara kesibukan dan kegelisahan masyarakat di bawah yang sibuk dengan jalan rusak di daerah-daerahnya, dengan TikTok yang keluar dari yang lagi viral ya, TikTok ini sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Bupati bersama istrinya. 8 kali dibagikan dan 50 komentar. Pola Bupati dari akun Amanda Salim Sabir. Pola Bupati nampuh ala kobotoyo. Laku betul ya. Ini banyak ragam respon dari masyarakat. Dari akun Nur Arifin, iya Anda Salim Habir, terlalu pintar kalau begitu. Abdul Muhid Bakri juga menimpali, ntar ngalak celingan sambil tiktokan, manja lekah make tak bisa alako. Ini luar biasa, banyak sekali ya. Yang Andra Salim dari akun Nur Arifin, Andra Salim Sabir, secara tupoksi memang tak harus bekerja selayaknya kuli, dan perihal TikTok memang hak individu dengan segala aktivitasnya. Namun secara moral mungkin Pak Sahrul yang bisa menjelaskan. Wah, ini agak bijaksana nih Nurul Arifin ini. Ini ngetak Ananda Salim Sabir yang di Pola Bupati Nampu Alako betul ya. Yang ini nih menanggapi masalah ini. Pemirsa, saya mendalanjuti dari Nurul Arifin. Saya melihat memang akun Ananda Salim Sabir, akun Abdul Muhid Bakri ini memang ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa ada sesuatu yang tidak etis gitu ya, antara apa yang dilakukan oleh Pak Bupati sebagai pejabat publik dengan masyarakat yang sedang gelisah melakukan gotong royong perbaikan jalan yang rusak. Nah, dari sini mestinya kalau memakai perspektif yang dibangun oleh Nurul Arifin ini,
Pak Bupati itu meskipun pejabat publik adalah mempunyai ruang pribadi, mempunyai ruang privasi juga. Dalam konteks ini, maka bisa dimaklumi, bisa dipahami ketika Pak Bupati melakukan TikTokan. Bisa saja karena itu waktu-waktu jeda dia dari tugas-tugas sebagai bupati melakukan TikTok untuk menghilangkan penat, bisa-bisa saja begitu. Kan begitu. Tapi di sisi lain, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh akun Abdul Muhid Bakri, ini sesuatu yang tidak etis. Meskipun secara aturan perundangan mungkin tidak bisa disalahkan gitu ya. Ini salah dua kutub perspektif yang berbeda. Makanya menurut saya pemirsa, Sandasan Usik silakan simpulkan sendiri. Kalau dalam perspektif Pak Bupati itu juga manusia, Pak Bupati juga itu juga sama dengan kita, perlu juga untuk waktu-waktu istirahat, waktu-waktu happy, waktu-waktu santai diisi dengan TikTok, kan lu apa salahnya? Dalam perspektif yang dibangun oleh Nurul Arifin. Tapi kalau yang dibangun oleh Abdul Muhid sebagai yang mempunyai akun yang meng-share tentang dua video ini sesuatu yang tidak etis. Tinggal kuat-kuatan. Tinggal kuat-kuatan saja. Apakah lebih kuat tentang masalah etis enggak seorang pejabat melakukan hal semacam itu? Atau boleh enggak seorang pejabat melakukan masalah itu? Atau tidak boleh enggak seorang pejabat publik melakukan hal semacam itu? Itu sebetulnya persoalannya pemirsa. Tapi kita jangan terlalu jangan terlalu baper lah, karena memang seorang bupati, seorang presiden, seorang gubernur itu juga adalah manusia yang juga mempunyai keinginan untuk bagaimana happy juga. Yang penting tidak meninggalkan tugas pokok fungsi dari seorang pejabat itu. Itu lebih penting perspektif yang dibangun oleh Mas Nurul, akun Nurul Arifin. Tinggal kita semua harus bijaksana untuk bagaimana menilai semua ini. Memang kalau sandasan yang terjadi di warung-warung kopi bahwa kalau pejabat publik itu sebetulnya memang jangan disamakan ya dengan orang-orang biasa. Maka ini adalah salah satu beban, salah satu hal yang penting dan patut untuk diperhatikan oleh siapapun yang menjadi pejabat publik. Jangan sampai merasa seperti orang biasa. Karena apapun yang dilakukan oleh pejabat publik, apapun yang menjadi kebijakan pejabat publik, dan apapun yang diucapkan pejabat publik, itu selalu diikuti, diteliti, diperhatikan oleh publik. Beda dengan saya atau dengan sahabat-sahabat yang memang tidak punya pejabatan sebagai publik. Mau apa saja tidak ada orang perhatikan. Mau apa saja tidak ada yang mau perhatikan. Mau nyong-nyong ya mau ya EGP gitu kan. EGP gitu. Tapi kalau pejabat publik ada juga yang merasakan dan juga yang meyakini bahwa berbuat sesuatu ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal yang tidak etis. Gitu pemirsa. Gitu. Ini menarik pemirsa. Dari ada Undersafren MU masih belum bisa membedakan pihak perihal eksistensi ini, yang posting sedang sakit hati. Wah, ini lagi. Nah, jadi Undersafren MU ini kayaknya sama perspektifnya dengan Nurul Arifin tadi. Artinya mengatakan kepada yang nyetatus tentang masalah kedua video viral ini adalah masih belum bisa membedakan perihal ekstensi ini, yang posting sedang sakit hati. Jangan-jangan memang yang punya akun Abdul Muhid Bakri ini karena sakit hati. Bisa saja begitu. Karena kalau orang sudah sakit hati, kalau orang sudah benci, berbuat benar pun terasa salah. Kalau orang sudah tidak senang, berbuat salah, apalagi berbuat salah, berbuat benar pun terasa salah. Jangan-jangan Abdul Muhid Bakrinya juga adalah orang yang semacam itu. Itu
pesan yang disampaikan oleh Andre Safrin MU. Masih belum bisa. Artinya dengan tanggapan akun Andre Safrin MU ini masih belum bisa membedakan perihal ekstensi ini. Yang posting sedang sakit hati berarti menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Muhid Bakri ini sesuatu yang tidak etis. Sesuatu yang tidak etis gitu ya. Sesuatu yang tidak dianggap dewasa itu. Kenapa hal semacam ini di-upload di medsos gitu. Ini kalau perspektif yang dibangun oleh akun Andre Safrin MU. Tapi di sisi yang lain justru video TikTok oleh Pak Bupati ini sebetulnya meskipun tidak di-upload di sini sebetulnya sudah banyak beredar di mana-mana. Karena saya sendiri kalau tidak salah ada sampai 15-an lah dari orang-orang mendapatkan macam ini. Karena mungkin memang ini memang tidak disimpan gitu ya. Bukan sesuatu video yang memang disimpan rapat, bukan video yang memang sengaja untuk tidak disaksikan orang. Ini sebetulnya adalah video yang memang dipublikasikan di salah satu media sosial Instagram. Jadi semua orang sebetulnya sudah bisa menyaksikan, bisa juga melihat tentang masalah TikTok yang ada gambar Pak Bupatinya ini. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki dua produk utama. Website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan, dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Itu pemirsa. Ada Abu Purnama. Kalaupun tidak mau peduli, setidaknya tunjukkanlah keprihatinan saat kondisi masyarakat seperti sekarang. Wah ini mendukung Abu Purnama ini mendukung Abdul Muhid Bakri-nya kalau yang ini. Apakah dengan TikTokan dianggap tidak peduli terhadap masyarakat? Wong saya dengar juga Pak Bupati membantu juga di daerah Kompengan sana untuk masalah perbaikan gotong royong itu adalah sebuah bukti pedulinya mungkin. Mungkin meskipun sebetulnya kalau bupati itu dalam perspektif yang lain jangan nyumbang gitu, tapi berikan kebijakan untuk bagaimana program kegiatan itu bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Itu yang lebih pasnya mungkin. Itu Mirza. Itu pun juga bisa salah kalau orang yang sudah tidak suka kepada siapapun yang bicara. Kalau sekarang kan seperti itu di Indonesia kan juga terjadi polarisasi. Di medsos itu terjadi polarisasi. Kalau sudah pendukungnya itu meskipun bagaimana dibenarkan dan juga disanjung-sanjung. Kalau sudah lawannya dicarikan kesalahannya, meskipun berbuat sesuatu yang keliru ya dianggap apalagi keliru gitu ya. Apalagi keliru, benar pun menjadi salah. Itu karena orang itu kalau sudah dirasuki rasa benci, dirasuki rasa senang dan cinta, maka benar apa yang dikatakan pepatah dulu itu. Kalau cinta tahi pun rasa coklat kan begitu. Itu pemirsa. Sama juga dengan apa yang terjadi di akun ini. Bagi orang-orang yang memang menganggap ini adalah suatu kewajaran, ini biasa-biasa saja, bisa menganggap ini adalah sesuatu yang wajar dan lumrah, karena Pak Bupati adalah manusia juga, Pak Bupati juga manusia, Gubernur juga manusia, Pak Presiden juga manusia. Dalam konteks ini tidak salah. Tapi di sisi yang lain banyak orang yang juga mengatakan bahwa pejabat publik itu selalu melekat dan tidak bisa dipisah. Nah, gini pemirsa. Jadi pejabat publik itu 24 jam itu melekat. Mau dimanapun, mau sedang kerja di kantor, mau sedang di mana-mana pun, selama masih belum turun dari jabatannya, selalu melekat 24 jam. Nah, kalau sudah memakai perspektif macam ini, maka sebagai seorang pejabat publik atau pejabat publik harus hati-hati berbicara, harus hati-hati berperilaku, harus hati-hati juga memilih
harus berhati-hati, apa saja harus berhati-hati agar tidak disalahartikan oleh orang-orang yang membencinya. Itu pemirsa, itu saja sebetulnya, tidak ada yang aneh-aneh sebetulnya. Tapi pemirsa Sandasan, masalah ini sebetulnya akan menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu ya kepada semua orang, bahwasannya menjadi seorang pejabat itu memang tidak mudah. Menjadi seorang pejabat itu memang tidak gampang, karena di samping memang untuk mengemban beban amanah masyarakat banyak, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga martabat dan kehormatan yang dipimpinnya. Gitu pemirsa, karena memang pemimpin itu adalah sebuah simbol dari daerahnya, simbol dari apa yang dipimpinnya. Sehingga kalau salah melangkah, maka yang dipimpin juga ikut menerima getah gitu. Salah melangkah, yang dipimpinnya pun, daerahnya pun juga dapat getah dari publik. Gitu pemirsa. Tapi biar kita tidak terlalu sepanjang tentang persoalan ini, sebetulnya biasa-biasa saja dalam konteks ini. Biasa dalam konteks ini bagi orang-orang yang menganggap bahwa Pak Bupati juga manusia. Dan tidak biasa kalau orang-orang yang menganggap bahwa Pak Bupati itu adalah pejabat publik yang mestinya harus menjaga setiap perilaku yang dilakukannya. Itu saja sebetulnya, pilih saja. Tapi menurut saya, ayo belajar bijak, ayo belajar bagaimana memposisikan sesuatu pada porsinya. Cak madhurna itu ya lakoni, kenang mengi, proporsional dan profesional sebetulnya. Proporsional dan profesional sebetulnya pemirsa dalam konteks ini. Tapi ini luar biasa, ini sudah 8 kali dibagikan. 8 kali dibagikan. Dan komentarnya juga tidak sedikit, banyak sekali. Mungkin ya yang dibagi-bagikan ini menganggap ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Atau jangan-jangan memang sudah dianggap biasa. Gitu pemirsa. Karena memang kalau memang sebagai pejabat publik itu memang, kalau Pak Bupati bukan relatifnya ya, kalau bupatinya itu memang tidak steril dari sebuah kritik, tidak steril dari sebuah koreksi, tidak steril dari sebuah masukan dari masyarakat, karena dalam dirinya itu ada tanggung jawab untuk bagaimana mengatur dan juga harus mempunyai tanggung jawab bagaimana memimpin masyarakatnya sendiri. Gitu pemirsa. Untuk itu saya kira biar tidak perlu untuk lama-lama. Karena walaupun bagaimana, dari manapun perspektif yang dibangun, jangan sampai ada apatisme publik terhadap kinerja, perilaku dan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publiknya, agar tidak sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak pantas tidak dijadikan sebuah kebenaran dan kebiasaan. Sehingga kalau itu sudah melekat menjadi sebuah merasa itu adalah sebuah kebiasaan dan kebenaran, bahkan bisa saja itu dijadikan sebuah kebanggaan. Kalau sudah dijadikan kebanggaan, mempunyai alasan untuk bagaimana perilaku itu diperjuangkan. Gitu pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.